Yang namanya saudara, mengapa sangat banyak di antara kalian yang sangat tidak peduli dengan saudara kandung kalian sendiri? Sangat cepat engkau meneteskan air matamu atas kesusahan orang lain, tapi engkau palingkan wajah dan hatimu untuk melihat penderitaan saudara kandungmu sendiri. Mengapa? Apa masalahmu dengan mereka yang terlahir sama dari satu rahim? Bahkan tak jarang kalian menjadikan saudara kandung sendiri sebagai saingan. Padahal Rasulullah selalu menekankan, jagalah silaturahim pada saudara kandungmu. Coba engkau renungkan pakai hati dan kalbu. Seorang wanita parubaya berdiri di samping seorang tukang daging. Setiap ada kelebihan irisan daging atau patahan tulang dan lemak yang dijatuhkan si tukang daging, dimasukkan ke kantong plastik yang sudah disiapkan oleh perempuan tersebut. Ada seorang profesor yang kebetulan lewat dan memperhatikan yang dilakukan oleh si perempuan tersebut. Kemudian, profesor mendekat kepada ibu tua itu dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan, Bu?" Tanya profesor. Ibu itu menjawab, "Aku memiliki 6 orang anak perempuan. Ayah mereka tidak ada. Mereka tidak pernah merasakan makan daging hampir 7 bulan. Jawab sang ibu. Jadi aku minta izin tukang daging ini untuk mengambil sepotong kecil tulang atau kulit lemak daging ini dan membuatkan masakan untuk anak-anak kami. Sang profesor sangat tersentuh dengan ucapan sang ibu. Kemudian bertanya lagi, "Tolong beritahu saya berapa banyak daging yang Anda butuhkan?" Dengan suara bergetar, sang ibu tadi menjawab, "Setengah kilo sudah lebih dari cukup, Pak," ujarnya. "Tolong berikan ibu ini 2 kilogram daging dan setiap minggu ia akan datang ke sini untuk mengambil 2 kilogram daging dan saya akan bayar hari ini untuk kebutuhan daging ibu ini selama 1 tahun ke depan," kata sang profesor. Ibu tua itu langsung berlutut dan mengangkat tangan ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, berikan keberkahan dan perlindungan padanya." Sambil nangis terharu ia mendoakan sang profesor. Dan entah kenapa sang profesor juga tak kuasa menahan air matanya melihat sang ibu tua berdoa di hadapannya. Hatinya merasa sangat damai, tenang dan bahagia. Sang profesor kembali ke rumahnya, bertemu dengan putrinya, lalu sang putri berkata, Papa kok kelihatan bahagia sekali hari ini?" tanya putrinya. Dan sang profesor menceritakan semua yang dialaminya dengan ibu tua dan tukang daging. "Dan saya merasa bahwa Allah telah membuat saya pulih dan menyembuhkan penyakit saya. Saya bahkan merasakan kekuatan aneh mengalir dalam tubuh saya." Dan profesor bilang bahwa ia tidak akan melakukan perjalanan ke London, melakukan operasi jantung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tim dokter. Namun, keluarganya bersikeras bahwa ia harus berangkat ke London untuk operasi jantung. Lalu sang profesor tiba-tiba saja menangis seolah-olah ia tak pernah menangis seperti itu dalam hidupnya, karena ia tidak tahu bagaimana kondisi setelah dioperasi. Sampai di London, sang profesor berada di rumah sakit dan dibersamai oleh tim medis yang sama yang pernah memeriksa kasus penyakitnya selama ini. Disampaikan oleh tim medis bahwa profesor harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan cepat sebelum dioperasi. Dan kawan-kawan tahu apa yang terjadi. Subhanallah. Setelah dilakukan pemeriksaan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Para dokter bergumam, "Periksa ulang ia, pindai sekali lagi. Bawa file-file lamanya ke sini," ujar dokter kepada tim medisnya. Sang profesor terkejut dan bertanya pada dokter, "Dokter, apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi dengan saya?" Namun dokter malah balik bertanya, "Apa yang Anda lakukan beberapa hari ini, Profesor?" "Tidak, saya tidak melakukan apa-apa." Kemudian dokter memberitahu bahwa arteri yang sangat membutuhkan ekspansi sekarang kondisi sangat-sangat baik, ujar sang dokter, dan tidak memerlukan tindakan operasi, ujar sang dokter dengan wajah berkaca-kaca dan sumringah. Dokter kembali bertanya, "Apa yang sudah Anda lakukan di sana?" Dan profesor hanya bisa meneteskan air mata. Dengan suara berat dan tertahan, sang profesor menjawab, "Aku hanya memiliki perdagangan yang tulus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala," sambil menyeka air matanya. Kawan-kawan, apa yang tidak mungkin dalam hidup kita? Ketika Allah mengatakan kun, maka pasti fayakun. Maka jangan sekali-kali pernah berpikir panjang untuk melakukan kebaikan, apapun itu. Maka keajaiban akan terjadi dalam hidup Anda. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nama juta yang orang Aceh yang kebat temenang, bat TikTok itu bila tahap temenang. Saya yang merempa. Urinang Aceh muka ubat kuat nan dengar bat TikTok.
Hantar je dengar tu. Menyutadang sampai engkau sap tak buka, sap tak dengar sinang yang pegah apa. Tanyo yang po HP male. Ji melimang tan male. Kan ada lampingan ipegah. I dalam pinggang, i dalam lom ipegah. Coba ayatnya kah? Tanyo tengku tak pingat tu. Tanyo ji nak musalau pinampai tanyo tak berangkat. Nyo talung pegahnya pasti ipu bat TikTok lewatnya. Nu tu ikai-kai lo itu nak lewatnya. Nyai kah yang pu kata ngonya burup. Mam nyebat TikTok kayak keun kelong ke ju. Nyai komen le urang macam i pegah hidro nu tengku pulan-pulan. I komen yang urai urang komen kau cukup bangai. Sabar lagi kai pelemah abu payah pasi. I komen ka abu payah pasi keun. Abu payah pasi na TikTok ke? Kau bangai kah megom. Tak kena keun ka abu bebat TikTok. Kajak urmah ke ka keun. Hang kajak jak ka pakalong. Ku bakah kenanya katingai kah na ka keun ju. Kan gua jemput masalah. Ke abu mudi bat TikTok entah abu mudi lalang TikTok. Mina ni keun. Yang malanya ipu elong bat TikTok mi keun tu macam mi keun ni komen ni tanya nyoba yang gurang yang TikTok gop yang pi gop. Ilong pun tahu urusan kan ada pu api. Mudah. Maka kata nak ilong ku preh pahala segala bakah insyaallah. Ya. Mudah-mudahan nikah pi buta mang surga ngan mak. Hai God doa ku ilong. Pandai doa bro nak ku apakah kata mau neraka. Atakah keung ke long kirim pahala kadang ilong hana pahala kurang lain nara atakah keun ka. Mai ron kan keung ke gop ku ilong umum yang lu pegah yo. Hana ku pegah ke sira urang. Mai ka ba TikTok tok ke long keun. Yang lu pegahnya kena sehat, nyo hanja pegah siapa mandum beda pegah ki bancara teman. Ya kan? Yang kerja orangnya Acehnya ana doa oleh hai ulama tutup ipegah na yang keung tutup pencuri jagapan ni ke. Mekan ni jagapan maji pernah kada. Berarti maji pernah lagu bu jamun kan tutup lah meluar. Nanya telan ke. Ke pegah ban jagapan dong kacu. Me tutup. Jangan budok. Bangai megom. Ya mana. Masalah ulama mengkawin lain. Nyanyi orang pegah lah. Lebar perumah aku tutupnya. Raya makanan. Lebar perumah. Alah hai tangan. Puat bah je mengkawin lah agama. Puat bah je mengkawin. Yang kurai tanya tak ulama mengkawin betul mengkawin salah. Orang salah yang mengkawin anak tak perempuan. Agim morojeh mengkawin dua. Agim stasiun TV manajemen kalbu. Agim bayar tu. Agim sampai orangnya ada lebat TV gara-gara mengkawin dua. Agim mengkawin dua bengeh urang. Padahal betul ke mengkawin ke menikah. Agaknya urang malam. Yang kurang. Pegah le urang. Tengku dua boh depu. Tengku hanya dua boh depu. Lain je lah depu kau. Ariel Peter Pan. Habis depu kau. Sampai orangnya macam tu. Ya, menyamanan hadirin yang berbahagia. Kaile menyamanan yang pertama nikmat kecabut, yang kedua gepihna, yang kelih gepu mati dalam keadaan hina. Tanya kala pernah tsunami duk najai mati urang kala. Tiak-tiak main. Tanya orang Aceh, hinoi perlak, mata permentan dah TV kerat. Umah ku jai mati ha, muribet meninggal urang dengan bandar jai ha. Itu aduh saya, umah ya, ika ulai main. Engkau aduh, ika bijaju gede. Di kafe gede ju ija. Icoi pesepat ju awak Jepang, icoi pasolang kau yang langnya flu awak Malaysia truk laju le pane-pane truk iga. Tanya, aduh sayang dah. Aduh, mai di pasolang betul juga ika le. Umma ya Allah, i juga ju mai kita nak utak banyak ikan yang nak utak pi luar kadang. Kan aneh. Nyo ke kita gupu mati dalam keadaan hina.